Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mengulas mengenai UMKM Go Online dan pisang goreng madu Bu Nanik. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Rita Sugiarti. Kemudian untuk materi yang kedua akan dibahas oleh rekan saya, Norma Hayati. Dan untuk materi yang terakhir akan dibahas oleh Nur Hayati. UMKM Go Online merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan 8 juta pelaku usaha menengah kecil atau mikro atau biasa disebut UMKM untuk masuk sebagai merchant pasar online. Program ini bertujuan membuka peluang pasar baru bagi UMKM di Indonesia, baik di ranah regional maupun global, dengan memadukan penjualan secara online maupun offline. Bisnis UMKM ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen, baik regional maupun global. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen dan UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik. Untuk sasaran yang menjadi ukuran Kominfo dalam menjalankan program ini, memfasilitasi 35.000 UMKM di Indonesia untuk menggunakan platform berbasis online untuk melakukan pemasaran secara online. Pelaksanakan secara direct dengan melakukan roadshow bersama platform online merupakan dasar dari perhitungan sasaran Kominfo yang tersisa 28 bulan hingga tahun 2019. Penerimaan manfaat program fasilitas 8 juta UMKM Go Online adalah UMKM di Indonesia yang belum online. Adapun manfaat bagi UMKM antara lain akses ke pelanggan baru di Indonesia dan luar negeri, melakukan transaksi yang lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok, kemudian biaya pemasarannya yang rendah, dan pelatihan gratis oleh online marketplace untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemudahan penerimaan kredit atau pembukaan sales otomatis dari toko online. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini adalah cari pelaku usaha dari skala mikro, kecil, atau menengah. Jadi kelompok yang kami ambil ini UMKM-nya itu pisang goreng madu Bu Nanik. Untuk bagian A, pertanyaannya itu adalah bergerak di sektor apa mereka ini. Jadi pisang goreng madu Bu Nanik ini, pisang goreng ini tuh jadi merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di sektor makanan. Pisang goreng madu ini merupakan salah satu makanan ringan andalan yang laris dibeli oleh orang banyak. Atau banyak orang ya, maaf. Pisang goreng ini memiliki rasa manis yang khas karena tidak menggunakan gula sebagai pemanisnya. Tapi di sini dia itu menggunakan madu. Untuk pertanyaan yang bagian B ini, permasalahan yang mereka hadapi selama 3 tahun berjalan. Bu Nanik ini sudah lebih dari 10 tahun menjalankan bisnis ini, namun bisnis ini tidak langsung maju, tidak langsung banyak peminatnya. Di tahun ketiga berjalan ini, bahkan pernah menjual 20 biji saja tidak bisa. Setiap memberikan tester ke orang lain, pasti orang bilang ini apaan sih gitu. Kok warnanya jelek, gosong, aneh gitu. Karena memang kebanyakan orang itu melihat nilai rasa makanan dari penampilannya. Tapi setelah dicoba, ternyata banyak orang yang suka. Dulu juga belum ada media sosial ya, jadi tidak semudah sekarang. Dulu Bu Nanik sempat cetak brosur dan naik motor keliling sendiri untuk selipkan brosur-brosur ke atas mobil atau motor untuk promosi pisang madunya ini. Untuk yang bagian C ini tantangan dari segi pemasaran. Nah, sebelum melakukan promosi melalui internet, Bu Nanik ini melakukan promosi dengan cara membuat selembaran dan menaruhnya di wiper mobil-mobil yang terparkir di masjid pada saat sholat Jumat dan gereja saat kebangkitan hari Minggu. Bu Nanik ini juga menjajakan pisang goreng madunya di depan rumahnya. Kini pisang goreng madu Bu Nanik ini dipromosikan melalui iklan di internet.
Nah, untuk bagian produksi, awalnya pisang goreng ini dibuat khusus untuk penderita diabetes. Diabetes ya. Karena itulah rasa manis pada pisang goreng ini berasal dari madu. Madu yang digunakan ini sebagai pengganti gula. Warna pisang goreng ini sedikit hitam menyerupai. Kini pisang goreng madu Bunanik ini dipromosikan melalui iklan di internet. Nah, untuk bagian produksi, awalnya pisang goreng ini dibuat khusus untuk penderita diabetes. Diabetes ya. Karena itulah rasa manis pada pisang goreng ini berasal dari madu. Madu yang digunakan ini sebagai pengganti gula. Warna pisang goreng ini sedikit hitam menyerupai gosong. Hal inilah yang membuat pisang goreng madu dipandang sebelah mata pada awal produksinya. Tidak sedikit orang juga yang menolak untuk mencicipi karena warnanya ini. Lucu kan? Jadi terus untuk di bagian keuangan, tidak ada kesulitan ya dalam masalah keuangan di pisang Bunanik ini. Soalnya kan sebelumnya Bunanik ini sudah membuka usaha catering, jadi di bagian keuangan ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk yang bagian tenaga kerja, pekerja yang dipekerjakan di pisang goreng madu Bunanik ini haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan di bidang kuliner maupun tata boga, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Tujuannya agar kualitas dari makanannya itu tetap terjaga, baik dari segi rasa, tampilan maupun pengemasan. Dilihat dari bentuknya, pisang goreng madu Bunanik ini bentuknya itu sangat unik. Jadi ukurannya itu bulat, besar, terus tekstur luarnya itu crispy, dalamnya empuk. Nah, terus pisang goreng madu Bunanik ini juga udah aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Kenapa? Karena dalam proses pengolahannya itu tidak menggunakan yang namanya gula. Jadi rasa manisnya ini dari madu, jadi madunya yang dicampur untuk pemanis ini udah pas. Nah, terus kalian juga bisa beli pisang goreng madu Bunanik ini secara online melalui GrabFood atau GoFood. Harganya juga terjangkau, sekitar harganya 7.000 per biji. Kesuksesan pisang goreng madu Bunanik ini tidak lepas dari sosok pemiliknya, yaitu Ibu Nanik. Nah, berikut kunci sukses ya dari Ibu Nanik. Yang pertama, yaitu kita melakukan sesuatunya itu berdasarkan keinginan yang keras dan keinginan untuk belajar. Jadi Ibu Nanik ini awalnya ini cuman iseng aja melakukan bisnis pisang goreng madu ini, karena memang sebelumnya Ibu Nanik itu mempunyai yang namanya catering, dan setiap cateringnya ini itu diselipin yang namanya buah pisang. Nah, jadi kalau misalkan pelanggan-pelanggannya ini kan hanya mengkonsumsi pisang yang bagus, yang segar, terus kalau pisang yang lembek ini dimanfaatin tuh sama Ibu Naniknya, diolah jadi pisang goreng madunya. Nah, terus tidak gengsi, jadi dalam pisang goreng ini banyak yang terima, yang nggak diterima di masyarakat. Siapa sih yang kepengen makan pisang goreng dalam keadaan gosong? Nah, pastinya kan banyak yang menolak juga. Tapi dari situ Ibu Nanik terus mencoba sampai akhirnya pisang goreng madu ini disukai banyak orang. Nah, terus kerja keras terus komitmen terus harus berjalan, karena memang Ibu Nanik ini tuh cerita awalnya itu memang sampai sebarin brosur, dia naik motor sendiri keliling. Terus tiap pulang ke gereja sebarin brosur ini, terus dibawa lagi, dicobain lagi, terus gantinya komitmen semangat buat usaha ini. Terus cerdas dalam memilih yang namanya partner bisnis. Jadi untuk kali ini Ibu Nanik sendiri untuk partner bisnisnya itu dia bekerja sama Paxel. Nah, jadi kalau misalnya Paxel ini dia memang pelayan Paxel ini sangat baik, terus mulai dari packingnya rapi, terus hingga pengirimannya cepat. Jadi kerjasama baik dengan partner yang tepat juga membuat bisnis akan cepat berkembang. Sekian ulasan UMKM Go Online dan pisang goreng madu Bunanik dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.